Pondasi ramah lingkungan. Ya, yang terjadi ketika pelaksanaan suatu pondasi dalam. Nah, seiring dengan itulah ya, karena pondasi bore pile ini sudah sangat besar kita gunakan di dunia jasa konstruksi, maka itu tema ini kita ambil ya. Dan di sini ada wash boring, yang maksudnya itu bor dengan bantuan air. Wash itu apa ya? Dia dibor kemudian di wash, dicuci ya. Dan kita akan melihat ya, apa sih ya kelebihan daripada pondasi sistem wash boring ini atau pondasi boring kita bandingkan dengan pondasi tiang pancang. Ya, ada tiang pancang, ada juga yang jacking pile ya, itu di press. Jadi beberapa metode pelaksanaan yang berbeda-beda ya, memang sasarannya adalah untuk melaksanakan suatu pondasi tiang. Nah, yang tadi saya sudah mengatakan itu ada masalah lingkungan ya. Jadi masalah lingkungannya ketika pemancangan, kalau kita lihat di gambar sebelah kiri ini pemancangan dia menggunakan diesel hammer. Jadi diesel hammer itu tingkat kebisingan juga tinggi ya. Kemudian getaran ya, ketika memancang terjadinya getaran yang akan mengganggu bangunan di sekitarnya, juga mengganggu kenyamanan ya, kenyamanan bangunan-bangunan yang ada. Misalkan bangunan yang berdekatan, mereka akan terganggu ya ketika melaksanakan aktivitas, seperti kalau dia ada perangkat elektroniknya seperti komputer dan lain-lain, itu akan terpengaruh oleh getaran-getaran yang ada. Itu yang dikatakan masalah lingkungan ya. Kita lihat sini dalam pembangunan tersebut banyak bangunan besar seperti gedung, jembatan, menara, dan bangunan lain didirikan. Untuk menahan beban bangunan yang berat tersebut, tentunya diperlukan fondasi yang kokoh. Apabila kondisi tanah di permukaan tidak mampu menahan bangunan tersebut, maka beban bangunan harus diteruskan ke lapisan tanah keras di bawahnya. Untuk itu, sering dipakai konstruksi fondasi dalam berupa tiang pancang atau bore pile. Jadi di sini dikatakan bahwa fondasi tiang pancang atau bore pile ini kita gunakan untuk mencapai lapisan tanah keras yang di bawah atau di cukup dalam karena di tanah permukaan itu daya dukungnya tidak mencukupi. Kemudian fondasi tiang pancang sering dipakai pada lahan yang masih luas dan kosong, di mana getaran yang ditimbulkan pada saat aktivitas pemancangan berlangsung tidak mengganggu lingkungan sekitarnya. Jadi kalau lahannya masih kosong, itu masih lebih efektif ya kita menggunakan fondasi tiang pancang. Ya, kerjanya cepat, lahannya tidak kotor karena lumpur. Ya, masalah stok tiangnya juga, material tiang bisa lebih bagus karena merupakan precast ya, yang bisa dilaksanakan dengan baik dibandingkan dengan bore pile yang mesti cast in situ. Jadi pengecoran di tempat, tentu mutu daripada tiang pancangnya akan bisa jauh lebih bagus ya. Nah, cuma masalah tadi kan masalah lingkungan saja ya. Nah, terus kalau lahannya kosong, di mana getaran yang timbul pada saat aktivitas pemancangan berlangsung tidak mengganggu lingkungan sekitarnya. Namun, jika bangunan tersebut didirikan di lokasi yang telah padat penduduknya, maka getaran yang ditimbulkan akan menimbulkan masalah karena sangat mengganggu dan dapat merusak bangunan di sekitarnya. Nah, itu yang kita katakan masalah lingkungannya. Nah, dengan bore pile secara umum kita sih berharap
bisa mendapatkan suatu pelaksanaan konstruksi yang ramah lingkungan ya. Jadi dalam hal ini pemakaian pondasi bore pile merupakan pilihan pondasi yang tepat. Pada proyek besar di mana sarana transportasi mendukung dalam pembuatan bore pile sering digunakan alat berat berupa kren. Ya, jadi bore pile juga kita harus menggunakan ya seperangkat alat-alat berat yang berkaitan dengan pelaksanaan bore pile itu. Namun untuk proyek kecil apalagi jika sarana transportasinya kurang mendukung, penggunaan kren sering mengalami kesulitan karena untuk mobilisasinya dibutuhkan pendanaan yang cukup besar sehingga biaya proyek menjadi tidak ekonomis. Nah, untuk penggunaan kren ya memang ya kalau dilaksanakan untuk proyek-proyek besar ya cukup efektif. Tetapi kalau untuk proyek kecil itu sudah tidak ekonomis lagi karena mob ya dari alat kren itu sangat high cost sekali. Nah, untuk wash boring ya, wash boring itu dimungkinkan ya dengan tidak menggunakan kren. Jadi wash boring bisa dari peralatan yang canggih ya sampai peralatan yang cukup simpel itu bisa diterapkan. Ya nanti kita akan lihat ya pelaksanaan wash boring itu seperti apa.